Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangingyang Abian Basi pada pagi hari ini. Dan tentunya kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus masih memberikan kasih dan setianya dan perlindungannya kepada kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kegiatan kita akan dasari dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu Tuhan, sehingga terbukti kasih dan perlindungan Tuhan masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami jemaat Tuhan melakukan aktivitas, kami mau mendasari semua kegiatan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya menutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga dan hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan inilah kami anak-anak Tuhan, dan kami sadar Tuhan kami penuh dengan kekurangan Tuhan. Kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lepaskan pengampunan-Mu atas setiap dosa dan kesalahan kami. Oh Bapa di surga, kami sering Tuhan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang kami cintai. Kami sering menyakiti mereka Tuhan. Kami sering melakukan dosa Tuhan. Kami sering tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, abai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melepaskan pengampunan-Mu atas kami. Kiranya Tuhan menyucikan kami sehingga kami selalu layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkati kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membagikan dua ayat firman Tuhan. Yang pertama terambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 19. Sekali lagi, 1 Samuel 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dia, dalam kurung Samuel, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sekali lagi, Tuhan menyertai dia, yaitu Samuel, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Pembacaan firman yang kedua dari kitab Lukas 10 ayat 16. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Sekali lagi, Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Saudaraku, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul Dipakai Tuhan. Sekali lagi, dipakai Tuhan. Saudaraku, tidak ada hidup yang lebih indah dari hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap saat kita menyenangkan hati Tuhan, kita setiap saat berada di dalam hadirat Tuhan, hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Itulah kehidupan yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Saudaraku, hidup menyenangkan hati Tuhan adalah dambaan dari
setiap orang, adalah dambaan dari setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang tersebut di saat mampu mempergunakan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkat serta pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, berkat serta pemeliharaan Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Samuel adalah contoh nyata bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Hidupnya yang senantiasa mampu menyenangkan hati Tuhan membuat dia dipakai terus oleh Tuhan. Salah satu alasannya mengapa Tuhan memakai Samuel, yaitu mungkin karena Tuhan berkenan kepadanya dan Samuel memakai hidupnya untuk melakukan kebenaran. Samuel, saudaraku, memakai hidupnya untuk selalu melakukan kebenaran. Samuel dipercaya oleh Tuhan untuk membawa misi kebenaran. Misi itu diemban olehnya dalam jabatan kenabiannya. Ketika Tuhan memakai Samuel menjadi nabi yang besar, nabi yang dihormati. Ia menjadi nabi yang sukses dalam menjalankan misi Allah. Samuel sadar bahwa misi yang ia bawa adalah firman Tuhan yang menyatakan kebenaran dan keadilan. Saudaraku, sekali lagi, Samuel sadar bahwa misi yang ia bawa adalah firman Tuhan yang menyatakan kebenaran dan keadilan. Sepanjang hidup Samuel diabdikan untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Senada dengan itu juga ketika Yesus mengutus murid-murid untuk melakukan pekerjaan yang tidak mudah, diutus seperti domba pergi ke tengah-tengah serigala. Ini menandakan bahwa pengutusan yang terhadap mereka tidak gampang, tetapi murid-murid melakukan itu sebagai bentuk pelayanannya terhadap Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Misi mereka adalah memberitakan kabar baik yang diterima dari Tuhan, dan mereka mampu menyelesaikan tugas itu dengan sangat baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan, dan mirisnya ada banyak orang yang ingin dipakai Tuhan hanya dengan keinginannya sendiri, keinginan pribadinya. Misalnya, kalau jadi pendeta baru mau melayani, keinginan pribadi menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melayani kalau saya menjadi pendeta. Saya mau melayani jika saya sebagai jemaat terpilih menjadi seorang majelis. Jadi sebatas demikian saja, saudaraku. Jadi pengurus kategorial baru mau melayani Tuhan. Tunggu pergumulan di keluarga yang datang bertubi-tubi, baru mau melayani Tuhan. Dan selesai dari permasalahan, nanti baru saya mau menyiapkan diri dan melayani Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, mengapa hal itu harus terjadi? Kenapa tidak kita serahkan diri kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan? Mengapa kita tidak memperbaiki diri dan berusaha untuk dapat menyenangkan hati Tuhan? Lihatlah kepada Samuel yang mempergunakan hidupnya untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Samuel sadar bahwa misi yang dibawa adalah misi Tuhan.
Kalau semua orang mau belajar dari Samuel yang berserah sepenuhnya bahwa yang dilayaninya adalah Tuhan, maka tidak ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan bersungut-sungut. Saudaraku, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita mengerti. Sekali lagi, judul firman Tuhan dipakai oleh Tuhan, dan saya percaya saudaraku, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan dan kita mengimani bahwa Tuhan memakai kita dimanapun saja kita pergi, dimanapun saja kita berada, di tempat pekerjaan, di keluarga kita, saudaraku. Apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan memakai hidup kita untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang singkat, dan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memakai hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan, melayani sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa jemaat Tuhan, kiranya selalu Tuhan memberkati sepanjang hari ini Tuhan. Kegiatan yang jemaat Tuhan akan lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang jemaat Tuhan lakukan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, sampai dari pagi, siang sampai malam, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada saat ini, dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, Tuhan memakai hidup saudara dan hidup saya untuk melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.